PSDU. Selamat pagi Pak Dekan. Pagi Bu. Terima kasih, selamat pagi Bu Vina yang telah menjadi pemandu acara ini. Baik. Untuk hari ini kita akan membahas terkait visi dan misi FKIP menuju unggul begitu ya Pak, dengan kepemimpinan Pak Cep di tahun 2021 sampai 2025. Baik, perkenalkan dulu yang ada di hadapan kita adalah Bapak Dekan kita, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nama Bapak Dr. Andes Sucipto MPD Cons, yang mulai menjabat dari tahun 2021 yang nantinya sampai tahun 2025. Ini peserta kita semester 1 ya. Tentunya wajib mengenal beliau ini. Baik, Pak Cep, selama saya di UMK, Pak Cep selalu menjabat begitu ya Pak ya. Oke. Baik Pak, bisa diceritakan langkah Bapak untuk mencapai visi misi ke depan yang sudah diterapkan dari mulai tahun 2021 sampai masa kepemimpinan Bapak berakhir. Iya, baik, terima kasih Bu Vina. Sebelumnya saya menyapa dulu. Selamat pagi adik-adik semua, anak-anakku semua mahasiswa PGSD semester 1. Selamat bergabung kembali di acara kita hari ini, podcast. Dan ini mungkin pertemuan kedua bersama-sama setelah kami menerima saudara menjadi mahasiswa di FKIP melalui program Sapa Maba pada bulan September yang lalu. Tentunya ini pertemuan yang kedua dan mudah-mudahan akan menjadi tujuan saudara masuk ke FKIP UMK. Tadi Bu Vina telah menyampaikan apa yang akan menjadi sasaran untuk menjadi unggul. Tentunya kita ingin unggul pada semua lini, pada bidang tridharma dan juga bidang kerjasama tentunya. Pada bidang tridharma ini kita memiliki pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan penelitian. Yang ini semua bersama-sama baik mahasiswa maupun dosen akan kita upayakan pengembangannya dengan memulai beberapa program. Dan program ini tentunya tidak hanya dosen yang akan kita pacu untuk peningkatan pendidikan ya, tapi juga penelitian dan pengabdian dengan melibatkan mahasiswa pada bidang-bidang itu juga. Jadi sebenarnya kita ini ingin mahasiswa juga terlibat dalam rangka untuk penguatan kelembagaan juga. Dan yang lain berkaitan dengan kerjasama dengan tata kelola, kemudian juga dengan kepemimpinan dan lain-lain. Ini mengharapkan agar ketercapaian itu sampai tahun 2025 itu dicapailah akreditasi unggul untuk semua program studi. Yang saat ini sudah unggul program studi PGSD, dan yang kedua adalah program studi pendidikan bahasa Inggris. Sementara untuk MPD dalam rangka memacu ke sana ini juga sudah mengajukan kegiatan akreditasi untuk mencapai unggul, yang insya Allah sebentar lagi akan ada penilaian dari pihak Lamdik yang kemarin masih bukan PT, sekarang Lamdik, dan itu akan menjadi tujuan kita untuk mencapai unggul dalam semua kriteria, baik itu kriteria untuk visi misi, kemudian tata krama kepemimpinan dan lain-lain, kemudian sarana mahasiswa, sarana prasarana, pembiayaan, penelitian, pengabdian, kemudian juga penyelenggaraan kerjasama dan sebagainya. Ada 9 itu. Yang itu semuanya bisa dicapai berdasarkan program yang bisa kita programkan untuk setiap tahun dalam Renstra selama 4 tahun. Begitu. Oke, baik Pak. Tadi Pak Cep menyampaikan kaitannya dengan sudah mulai membentuk, bukan membentuk ya, tapi
mengupayakan untuk unggul begitu dengan melibatkan mahasiswa baik pada kegiatan tridharma maupun kegiatan yang lainnya. Bisa diceritakan strategi yang sudah Bapak lakukan, ini kan sudah 2022 gitu ya Pak ya, bisa ceritakan di tahun 2021 yang sudah dilakukan seperti apa, kemudian langkah ke depannya sampai sasaran dan tujuan tadi tercapai begitu. Prodi kita, fakultas kita ini adalah fakultas yang cukup besar. Kalau dari sisi jumlah prodinya itu cukup banyak. Dan itu kayaknya terbesar jumlah prodi yang ada di universitas. Kita paham satu fakultas kita itu ada 7 prodi. Yang baru ini ada S2. Jadi pendidikan bahasa Inggris, bimbingan konseling, pendidikan guru sekolah dasar, S1 semua, kemudian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, serta pendidikan matematika. Kemudian ada S2 itu MPD, Magister Pendidikan Dasar, dan yang S2 itu baru saja ini lahir adalah Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan banyaknya prodi ini, tentunya yang tahap pertama strateginya adalah mengadakan konsolidasi di tahun pertama kemarin. Konsolidasi ini ternyata menyamakan persepsi pejabat baru yang punya visi misi yang berbeda-beda itu sangat sekali sulit, apalagi dengan berbagai karakter pimpinan. Dengan berbagai perbedaan pandangan, dengan berbagai tipe kepemimpinan, ada yang sangat teoritis, ada yang orangnya praktis lapangan, ada yang juga orangnya birokrasi tetapi menjabat pada bidang yang mungkin pas kurang pada bidang lapangan dan sebagainya. Ini kayaknya penyamaan persepsi ini menjadi sangat penting dan penyusunan itu hampir 1 tahun, dan kemudian di dalam penyusunan visi misi itu, visi sudah kami sampaikan, visi kita adalah ingin unggul pada program studi semuanya, gitu. Ya, itu berarti unggul di semua program studi, gitu ya Pak ya. Itu inginnya. Baik, selanjutnya tentunya tadi setelah langkah konsolidasi, langkah apa yang sudah dilakukan oleh fakultas? Langkah kedua setelah konsolidasi yang cukup alot, kita kemudian menyamakan persepsi bahwa visi kita sudah ditetapkan ini, yaitu menjadi lembaga pendidik dan tenaga kependidikan unggul berbasis kearifan lokal, berdaya saing global. Ini kemudian diterjemahkan oleh masing-masing wakil kami sebagai PIC untuk penyelenggaraan itu. Ini ternyata masih menjadi perdebatan, bagaimana Pak Cip memimpin supaya perdebatan tadi selaras sehingga unggul itu menjadi suatu misi dan visi yang sama dan kami betul. Secara teori kepemimpinan itu ada kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik dan sebagainya. Itu di dalam pelaksanaannya itu ternyata kepemimpinan Jawani itu masih tetap menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari budaya. Jawani itu artinya garis kepemimpinan organisasi, kemudian juga kepemimpinan publik dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang harusnya ditegakkan, tetapi kadang-kadang kerosokan-kerosokan itu muncul. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas. Baik. Misalnya ya, kami itu menyelenggarakan kegiatan X yang itu misalnya harus dilakukan oleh wakil dekan bidang ini. Kemudian karena nggak bisa, bidang ini itu ikutnya membantu. Tetapi kadang-kadang ada salah persepsi, seolah ini ada masuk ke sana. Nah itu kadang-kadang kemudian mutung itu tahu ya. Ini kapreku kok mau tarik, kalau gitu ambil terusnya dan seterusnya. Waduh, ini kadang-kadang menjadi bagaimana mengatur dengan cara-cara Jawani. Nah, kita kemudian memberikan reh-rehan atau ngereh-ngereh itu apa ya? Ya, mengambil hati atau membujuk, merayu, ngeneng-ngeneng gitu supaya ini bukan mengambil alih, tapi ini adalah proses kadang-kadang situasi darurat, situasi yang sangat mendadak. Karena apalagi yang kedua, tentunya jarak tempuh ini menjadi problem kami. Oke, mungkin
bisa diceritakan begini Pak, Ya. lebih ke langkahnya ya, langkah penetapan tadi Oke, ya, ya, betul. penetapan ke strateginya. Kalau Ya. tadi nanti akhirnya ke sana ya. mengarah ke bisa jadi yang menonton nanti ke arah sentimen publik dan seterusnya. Kita fokus ke langkah fakultas saja. Nah, langkah untuk menyelaraskan supaya unggul, kita kemudian duduk bersama, kemudian menyamakan persepsi apa yang kemudian menjadi tupoksi masing-masing. Pada bidang 1, bidang 2, bidang 3 kita ketahui bidang 1 itu akademik, bidang 2 itu keuangan dan administrasi serta SDM, bidang 3 itu kemahasiswaan dan kerjasama mestinya gitu. Nah kemudian bidang 1 ini mengurusi berbagai hal berkaitan pengembangan akademik, itu penyelenggaraan sampai kepada penelitian mestinya. Nah kemudian dan pengabdian. Nah bidang 2 ini kita tata bersama. Sekarang kita masing-masing itu supaya bagaimana mahasiswa itu bisa terlayani dengan bagus. Seandainya ingin ketemu dengan mahasiswa dengan bidang akademik, itu siapa? Kemudian ini apa yang disampaikan? Oh ini kalau ada keluhan ini. Nah ini kemarin sudah mulai ada kesepahaman bersama, sudah mulai merasakan bahwa pada bidang-bidang itu sudah mulai betul ini bidangnya, punya penyadaran bahwa ada yang masih belum bisa dilakukan secara maksimal, pun kalaupun ada yang bisa saling membantu sekarang itu bisa dipahami untuk bisa diselaraskan bersama. Sekarang sudah ada mulai penyelarasan, pelan-pelan penyesuaian, ternyata 1 tahun itu baru bisa dilakukan. Kita inginnya bekerja selalu ada di tempat, tetapi supaya bisa juga bekerja cepat waktu. Namun kadang-kadang kita nggak bisa koordinasi dengan cepat. Itu yang kemudian kita tekankan bahwa sekarang panjenengan dimanapun berada, pekerjaan itu harus diselesaikan. Itu. Oke, baik Pak. Jadi langkah konsolidasi sudah dilakukan dan mulai sudah selaras gitu ya Pak ya untuk mendukung tadi yang Pak Cip ceritakan bahwa visi misi fakultas sudah visi misi fakultas ini menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berkearifan lokal gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Sasaran dan tadi strategi pertama sudah dijalankan. Kemudian tadi Pak Cip sudah menceritakan bahwa kaitannya tridharma, kegiatan tridharma itu ada pendidikan, penelitian maupun pengabdian gitu. Dan kegiatan selanjutnya ada kegiatan kerjasama. Di langkah-langkah yang sudah dilakukan, sekarang ini kan juga ada MBKM atau kurikulum yang kita terapkan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Bagaimana peran fakultas dalam upaya atau kaitannya dengan strategi untuk melibatkan mahasiswa tadi? Pak Cip sudah menceritakan tentunya kegiatan tridharma ini tidak hanya dosen ataupun yang lain, tapi bisa terlibat. Bagaimana mewujudkan hal tersebut? Baik, ya. MBKM ini sebenarnya napasnya adalah pada kegiatan yang berorientasi kepada kegiatan-kegiatan yang memberikan dukungan mahasiswa sebagai pelaku memiliki kebebasan belajar. Maka di situ ada program 8 pilar di dalam MBKM itu yang sudah kita bisa laksanakan. Belum semuanya. Yang disetujui hanya beberapa magang ada pertukaran mahasiswa, kemudian juga ada yang kampus mengajar dan sebagainya itu. Ini mahasiswa sudah banyak yang terlibat. Saya apresiasi sekali mahasiswa PhD kakak-kakak Anda sangat luar biasa. Ini memberi motivasi ya pada saudara. Apa-apa itu prestasi munculnya dari PGSD. Selalu yang ikut banyak dan kemudian tidak hanya banyak berprestatif, dan disitulah yang menjadi kekuatan PGSD sehingga mampu mencapai unggul. Dosen-dosennya nggak kalah luar biasanya, penelitiannya, hibah-hibah yang didapat itu luar biasa banyaknya, dosennya aktif mengikuti sekolah penggerak, fasilitator, menjadi reviewer dan lain-lain yang kemudian itu tingkatnya nggak main-main loh, tingkatnya nasional.
Nah, jalinan kerjasama dengan luar negeri juga bagus. Nah, kaitan dengan MBKM ini, kita juga sedang mengirimkan mahasiswa ke luar negeri. Ya, dalam proses tadi ya Pak. Proses MBKM itu pertukaran mahasiswa luar negeri ya. Mahasiswa luar negeri itu luar negeri seperti Filipina, kemudian Malaysia, Thailand itu sudah mempercayai bahwa UMK ini adalah perguruan tinggi yang cukup berbobot untuk mendapatkan berbobot bagus untuk menjadi mitra, dan kepercayaan itu ternyata telah dibuktikan oleh beberapa pengiriman mahasiswa yang waktu itu saya mengantarkan di Malaysia pun dan juga di Thailand. Ternyata banyak yang lulusan kita itu kalau bisa ada yang tinggal di sana untuk bekerja, tidak pulang. Di sana akan dibayarkan biaya hidup, penggajian yang kalau dirupiahkan pasti lebih besar di Thailand ya. Nah, tetapi ini tergantung kembali kepada mahasiswa. Ternyata kadang-kadang orang tuanya nggak mampu. Nah, ini adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi pertukaran itu yang di dalam dan di luar negeri. Yang di dalam negeri kita ada inbound, ada outbound yang kita kirim keluar, dan ada masuk. Sekarang ini seperti sekarang ini PGSD juga ada beberapa perguruan tinggi dari luar Jawa yang itu kita sekarang mahasiswa merdeka. Kemudian mahasiswa ini diharapkan juga misalnya nanti ada penelitian yang panjenengan itu punya semacam proyek atau punya temuan individu yang ingin kemudian mendapatkan pendanaan MBKM, usulkan saja supaya ini bisa mendapatkan rekomendasi dari prodi, kemudian kita usulkan untuk pendanaan seperti misalnya Anda menemukan metode pembelajaran ke-SD-an tentang pembelajaran matematika yang efektif yang itu belum pernah dibuat atau diciptakan oleh orang lain. Ya, nanti juga kegiatan apa Pak kira-kira Pak yang sesuai, ataukah dari fakultas atau dari universitas mewadahi hal tersebut? Kita akan mewadahi, kemudian kita akan menyampaikan ke universitas bahwa nanti ini supaya bisa mendapatkan pendanaan yang bisa memacu mahasiswa untuk berprestasi pada bidang tidak lomba secara fisik seperti olahraga, tetapi juga sains dan teknologi serta seni. Ini akan kita coba kembangkan terus, maka mahasiswa mulai berkreasi. Program-program itu kalau misalnya ada peminatnya yang cukup banyak, kita akan mencoba usulkan untuk pendanaan yang berkaitan dengan MBKM gitu. Jadi bisa diceritakan mungkin lebih ke tujuan dan sasaran yang lain selain tadi kegiatan mahasiswa kaitannya dengan MBKM, kemudian tadi Pak Cep sudah sempat bercerita untuk menuju unggul kita harus ada 9 kriteria yang harus kita penuhi. Dari mulai visi misi sudah diselaraskan untuk para pimpinan yang sedang menjabat saat ini. Kemudian untuk mengusahakan strategi apa yang sudah dilakukan dan strategi apa yang belum dilakukan sehingga muaranya kan satu begitu. Jadi kita punya cara, tapi caranya apa saja mungkin bisa diceritakan. Itu kriteria yang kedua dan seterusnya itu sampai kriteria 9 itu kita upayakan untuk selalu kita ciptakan dulu, kemudian apa yang diciptakan sebenarnya apa yang sudah pernah kita lakukan. Dan apa yang akan ingin kita kerjakan yang belum kita lakukan. Jadi misalnya pada bidang sarana dan prasarana, beberapa hal yang berkaitan dengan ini kita masih menyadari walaupun sudah cukup bagus secara fisik, tetapi ada beberapa hal yang masih kurang. Seperti ruangan kelas, Anda merasakan ya kok masuk sana sini, kemudian itu kelas dulu. Kedua, kemungkinan LCD, kemudian juga prasarana yang lain yang memberikan dukungan. Kadang mendapatkan kelas yang ideal, longgar, tapi kadang-kadang mendapatkan kelas yang sempit, yang harus agak empet-empetan duduknya. Tapi alhamdulillah secara umum semua ruangan sudah ber-AC. Tetapi pada sisi kelayakan itu belum terpenuhi, maka secara terus-menerus universitas itu mengusahakan. Ini sudah ada penambahan gedung baru yang sudah ada dan ini akan dikelola bersama. Gedung itu bukan milik fakultas, tapi nanti semua gedung itu adalah milik universitas. Penggunaannya bisa saling berganti waktu. Yang penting penjadwalan bersama itu yang nanti akan dimulai
semester depan. Dan ini mudah-mudahan pemanfaatan sampai sore dan malam hari itu ada sehingga kampus ini tidak merasa kekurangan. Saat ini kita merasakan penjadwalan untuk yang di FKIP tidak pernah memanfaatkan sampai malam. Tapi ternyata saya juga jalan-jalan kalau maghrib. Oh, ternyata kok fakultas lain juga sama saja, mah pertanian juga sudah selesai. Nah, psikologi bagus sampai malam karena menyadari keterbatasan ruangan. Nah, itu pengelolaan cara-caranya yang kita usulkan adalah pengaturan untuk penjadwalan bersama tingkat universitas. Ini sudah diterima oleh universitas untuk tahun ini belum bisa semester ini, tetapi semester depan bisa mudah-mudahan jadi diatur bersama. Kemudian untuk dosen itu juga panjenengan kalau mahasiswa masuk ke ruang dosen. Sudah ada penyekatan itu ya, disikat-sikat supaya ada privasi di antara dosen, dan kedua kalau ada konsultasi mahasiswa itu merasa nyaman tetapi aman juga, seperti pintu tetap terbuka atau tidak ada pintunya walaupun kotak-kotaknya itu ukuran 2x1, tetapi itu memberikan pelayanannya 2x2 maksudnya saya ini jadi yang ukuran 2x2 lah itu. Tapi tetap terbuka supaya ini memberikan rasa nyaman, apalagi ada CCTV. Jadi mudah-mudahan ada pengontrolan, mahasiswa nggak usah khawatir kalau Pak bimbingan kok gini ya, modelnya kok kotak-kotak ya, aku kok takut. Nggak usah. Itu sudah justru itu tuntutan pada akreditasi untuk diberikan pendekatan-pendekatan. Kemudian untuk yang sarana prasarana lain seperti perparkiran ini menjadi permasalahan bersama. Ini kayaknya tidak langsung ada kaitan dengan proses belajar mengajar. Tapi lingkungan yang kurang mendukung seperti keramaian motor, kemudian waktu mau parkir susah karena penempatannya mau masuknya susah, apalagi pas keluarnya. Kadang-kadang sudah waktunya harus tidak terlambat, terpaksa terlambat terus mencari parkir gitu. Oh, itu bisa di atas mahasiswa karena berangkatnya harus lebih pagi. Harus lebih pagi lah. Itu final sudah berikan solusi. Mahasiswa harus tahu lebih pagi ya. Kemudian untuk yang lain seperti pada kegiatan penelitian, pengabdian dan sebagainya, ini juga kita pacu pada penelitian ini dosen ada dana internal maupun dana eksternal. Mahasiswa jangan ragu-ragu, takut atau justru merasa senang kalau terlibat sebagai pengumpul data atau mungkin juga diajak sebagai survei untuk ke suatu lokasi yang itu mendewasakan mahasiswa, termasuk berlatih untuk penyusunan skripsi pada tahap akhir. Nah, ini mahasiswa sangat beruntung apabila ada dosen yang mengajak, berarti ini mesti punya penguasaan tentang metodologi penelitian yang cukup bagus, anaknya amanah, anaknya bisa dianggap bertanggung jawab, memberikan kemudahan untuk akses data saatnya dosen yang memerlukan dengan cepat, mahasiswa bisa membantu. Nah, ini mahasiswa yang bisa bergabung di situ atau diajak bergabung akan menjadikan dirinya sangat luar biasa. Gitu. Kemudian untuk pengabdian sama, mahasiswa ada kegiatan BAPD nanti ada hibah pengabdian yang didanai oleh negara. Itu program hibah bina desa. Semacam bagaimana kalau FKIP ini yang paling banyak FKIP yang mendapatkan yang paling banyak juga PGSD. Ini anak PGSD kami apresiasi dari tahun ke tahun, dan saya merasakan mengajar di PGSD anaknya nyanda, cepat nyanda, dan anaknya itu kalau diberi tugas on time. Saya senangnya begitu. Ya hanya saja sekarang karena mungkin tugas bagi dekan, kemudian dengan pengurangan pekerjaan berkaitan pengajaran di lain prodi, akhirnya saya untuk 2 tahun terakhir ini saya tidak mengajar, tapi saya merasakan nafasnya masih sama terus. Pilihannya untuk mahasiswa seleksi keketatan seleksi cukup tinggi. Mahasiswa PGSD rata-rata bisa lulus 7 semester, maksimal 8 semester. Itu wah luar biasa. Tapi memang kedabikan ya di semester 7. Ya harus PPL, harus KKN, harus nyusun skripsi. Ya. Ini mereka bisa Pak, karena mahasiswa sekarang ada kegiatan MBKM, kampus merdeka, kampus mengajar, itu bisa diambil dari semester 4, 5, atau 6. Sehingga itu mungkin curi start untuk bisa dikonversi ke PLB ya Pak ya.
Saya setuju strategi Bu Vina, semester 5 misalnya Anda punya pemahaman tentang, oh saya punya arahan atau ancangan judul dulu minimal. Dari judul saya waktu datang ke KKN atau saya datang PPL nanti, saya sudah menemukan, oh ini sumber data saya, calonnya sudah ada, kemudian kasus yang sedang kita atau permasalahan atau topik itu sudah ada di sekolah itu, sehingga tinggal sambil PPL saudara menyusun program untuk penyusunan skripsi. Judulnya sudah ada, saya tak menulis latar belakang sampai pada tujuan penelitian, itu dulu lah dicicil sambil PPL. Konsultasikan ke calon dosen pembimbing dan sebagainya. Nah, BINTA menjadi salah satu keunggulan di PGSD. Ini satu-satunya di FKIP, yang lain belum ada. Belum ada, Pak. Atau FKIP mau untuk unggul itu membuat program apa yang mewadahi kegiatan Tridharma dari penelitian. Kemarin itu dari semua prodi ingin ada unsur itu, kemudian kita untuk penentuan tim untuk yang mengelola di tingkat fakultas ini, yang kemarin pihak sekretariat itu terus terang overloading untuk kegiatan administrasi gitu ya, Pak ya. Ya, sehingga secara otomatis untuk mengubahnya itu belum dibuka. Ini menjadi catatan kami nanti Bu Vina, agar ini diwujudkan namanya skripsi ya. Boleh itu BINTA itu elektronik bimbingan tahap akhir. Kita misalnya menuliskan dengan skripsi misalnya itu melalui jalur pemberian bimbingan melalui online, yang kemudian feedbacknya juga melalui jalur itu. Ya, itu mungkin bisa dilakukan fakultas, tapi tidak hanya terkait dengan ya begitu ya Pak. Tentunya banyak program yang saat ini untuk menuju unggul itu dari kriteria itu mewajibkan semua informasi bisa diakses secara bebas, terbuka dan realistis begitu. Itu yang sepertinya perlu tadi belum diceritakan secara detail oleh Pak Cep. Saya mohon maaf Pak Cep, saya menyapa dulu teman-teman yang online. Halo mahasiswa, silahkan bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan di kolom chat, atau bisa secara langsung nanti open mic begitu dan di spotlight oleh admin sehingga kita bisa bersama bercakap begitu. Silakan yang akan bertanya atau memberi tanggapan dipersilakan melalui kolom chat dulu sambil Pak Cep menjawab pertanyaan saja. Pertanyaan nggak usah birancang yang tadi kaitannya dengan ini, bebas saja lah, bertanya apa saja yang nanti bisa menjadi unek-unek panjenengan bisa kita sampaikan. Monggo. Oke, tadi Pak sambil menunggu sepertinya kolom chatnya belum ada yang tanya. Jadi ini untuk bertanya boleh. Oke, ya, belum ada yang raise hand ya? Belum. Oke, baik. Tadi Pak bisa diceritakan sambil menunggu yang raise hand dan di kolom chat strategi yang selain tadi sudah punya angan-angan untuk menyusun bimbingan skripsi online begitu, tapi katakan ini keadaan sudah mulai membaik hingga skripsi nanti membantu untuk administrasi. Bagaimana dengan pada kriteria lain, strategi apa yang sudah mulai terpikirkan dan akan diwujudkan pada saat tahun ini yang saja sudah hampir berakhir sampai ke masa kepemimpinan. Ini yang berkaitan dengan penyiapan untuk akreditasi khususnya ya. Ini tentunya menyangkut semua kriteria ini, harapannya semakin lebih bagus, lebih kita siapkan, yaitu sistem yang ada di tempat kita. Tentunya semua apa yang kita buat, kita masuk dalam sistem di web FKIP, sehingga semua orang itu bisa membaca di situ apa yang diperlukan oleh publik atau mahasiswa pada umum khususnya. Seperti penyiapan SDM. SDM ini tentunya
kita menyadari dari tahun ke tahun PGSD itu sejak dulu besar terus. SDM ini khususnya untuk dosen. Ini perlu kita tambah terus-menerus dengan seleksi ketat dosennya itu sampai ada 7 tahap. Untuk penyiapan dosen sebagai dosen PGSD ini menjadi tantangan yang kami usahakan selalu dengan pihak yayasan melalui rektor agar terpenuhinya jumlah yang ideal. Apalagi ini menjelang akreditasi, ini untuk SDM harus segera digenjot supaya terpenuhi ideal rasio mahasiswa dengan dosen. Jangan sampai ini terlalu jauh sehingga itu memberikan nilai murah. Nah, untuk SDM, alhamdulillah PGSD ini dosennya ini belum kita pacu loh, malah pada semua keinginan, semua inginnya S3 langsung. Sementara ada prodi dari fakultas lain, suruh S3 itu malah takut. Nah, ini sangat berbeda dengan SDM yang di tempat kita. Alhamdulillah, saudara-saudara adik-adik punya dosen-dosen PGSD yang sangat progresif. Ini berebut untuk selalu apa? Selalu ingin S3 gitu. Padahal S3 ada yang belum rampung. Nah, pihak kami sebenarnya memberikan kebebasan, tetapi asal tidak ada kepincangan pembelajaran internal. Jangan sampai dosennya itu keluar semua yang ngajar di Paco sampai misalnya mengajar 40 SKS. Nah, ini dosennya ada yang sampai begini, terus aku nggak usah menjabat lah, pokoknya aku tak sekolah. Nah, kami itu kadang-kadang bingung antara mengizinkan dan tidak mengizinkan. Akhirnya kita pada kebijakan sekarang ini, pokoknya rampung dulu lah. Ini yang sudah berangkat cukup banyak. Nah, ini saja sudah banyak. Saya dengar-dengar dosen PGSD, Pak, saya sekolah Pak ya, Pak, saya sekolah Pak ya. Wah. Tapi begini Pak, untuk sekolah itu mendukung SDM, kriteria SDM, kriteria apa gitu. Tentunya itu dan untuk mencapai dokter yang baik itu butuh waktu yang lebih lama daripada menyiapkan sarana prasarana. Betul ya. Saya setuju sekali. Nah, kami sedang meyakinkan untuk dosen untuk di PGSD jangan ragu-ragu sekali menerima itu langsung 10, saya bilang gitu. Saya ditanya oleh Pak Wahyu, iya Pak Cep berani jamin, nanti kalau turun mahasiswa gimana? Selama ini trennya selalu minimal sama. Kalaupun kurang sedikit tetapi minimal sama. Karena apa Pak? Secara nasional itu guru yang pensiun itu setiap tahun lebih banyak daripada yang kita perlukan untuk lulusan itu untuk diterima. Nah, akhirnya kita bersepakat ya udahlah pokoknya setiap semester gitu. Setiap semester kita menerima, maka kebutuhan itu yang kurang mohon untuk disampaikan di fakultas mengusulkan ke UNI. Tidak satu tahun. Belum semua ya. Nah, kemarin kami itu butuh banyak, tetapi kadang-kadang yang ikut itu tidak banyak, dan yang setelah ikut seleksi juga yang hadir ternyata ada yang mundur. Kadang-kadang kita jumlah yang kita inginkan 4, yang datangnya 3 dan sebagainya. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan dari mahasiswa begitu Pak, dari peserta yang ikut sesi online di Zoom ini. Adalah nama Alfiani, bertanya program-program apa saja yang bisa dilakukan FKIP agar bisa mengikuti MBKM atau begini ya, program MBKM-nya apa saja, kemudian FKIP memfasilitasinya seperti apa begitu Pak ya? Itu maksudnya ya, kalau disederhanakan kan ya. Mestinya ini untuk MBKM ini adalah bidang akademik dan bidang kemahasiswaan itu berkolaborasi. Mereka itu melihat program-program MBKM yang diselenggarakan oleh negara ataupun yang bisa diupayakan mandiri itu kemudian ditawarkan ke mahasiswa. Mahasiswa itu nanti akan bisa memilih, oh ini saya bisa mengambil di semester ini, saya peluangnya ini ada, saya mampu karena persyaratan saya ini kayaknya menjadi penting. Nah, ini pengkomunikasian program MBKM ini apa saja. Sementara yang bisa kami sampaikan ya pertukaran mahasiswa kemudian magang, ada mahasiswa mengajar, kampus mengajar, itu bisa lihat di web di upaya supaya tadi Pak, kalau dari Dikti
tidak semua mahasiswa update informasi di situ, tentunya mereka kuliah dan lain-lain. Cara fakultas memfasilitasi itu seperti apa? Ya, mestinya ini dalam waktu dekat kami akan konsolidasi untuk semua dekanat dengan khususnya dekanat dengan sekretariatan agar web itu dimaksimalkan untuk menyampaikan informasi-informasi yang tentunya pesan ini akan kami kuatkan agar nanti untuk MBKM itu bisa dikhususkan, agar khusus informasi MBKM misalnya gitu, sehingga nanti program-program fakultas itu bisa memadai keinginan-keinginan mahasiswa. Kalaupun belum ada yang bisa terpenuhi, ya nanti program itu dibayarkan kapan lagi, minimal itu sampai akhir kepemimpinan kami di tahun 2022. Oke, baik Pak. Pada kaitannya tadi Pak Cip menyebutkan bahwa kaitannya dengan kepemimpinan saat ini Pak pimpin begitu. Pencapaian apa yang sudah Pak capai dalam waktu 1 tahun jabatan kemarin, kemudian rencana apa saja secara real itu diceritakan secara spesifik. 3 tahun selanjutnya apa yang akan dilakukan, terutama kaitannya dengan tadi di awal telah bercerita bahwa PPIA ya. Kita karena dulu masih ban PT begitu, masih A, PPSC A begitu, belum unggul. Sama sih nantinya, tapi belum ISK unggul. Dan bagaimana upaya itu untuk tetap prodi-prodi tadi yang sudah A tadi sama atau paling tidak menjadi unggul? Kita ingin semua prodi tadi unggul pada akhir tahun 2027. 27 ya. Jadi artinya di luar itu atau sebelum itu ada yang unggul, kita tetap upayakan, khususnya yang mendapatkan nilai A. Itu kita pertahankan supaya tetap unggul itu bagaimana. Kemudian Pak, mengapa tadi Pak Cip menyebutkan bahwa itu targetnya sampai 2027 begitu? Ada seperti pendidikan matematika. Saat ini kan baru baik, yang tadinya C itu ya. Ini kan untuk lompatannya itu supaya menjadi unggul kan mungkin tercapainya di tahun 2027. Tapi yang sudah bisa tercapai di 22 seperti nanti MPD yang kita juga dukung, kemudian MPBI yang tahun 2023 PGSD itu tetap unggul dulu. Jadi step-stepnya gitu ya Pak, untuk prodinya masing-masing. Oke, menyambung ke pertanyaan tadi Mas Aji dulu sebelum ada Mbak Malihatul Zahra bertanya KW diambil semester berapa? Ini sepertinya KW ya. Kewirausahaan ya, maksudnya atau keterampilan wajib. Keterampilan wajib bisa diambil mulai semester 2 bagi mata kuliah sistem informasi dan mata kuliah pendidikan bahasa Inggris. Ya, kalau KW bahasa Inggris dan KW sistem informasi. Kemudian untuk keterampilan wajib kewirausahaan itu ada 3 keterampilan wajib sesuai dengan kebijakan rektor sebagai penciri perguruan tinggi. Keterampilan wajib itu semester 5 baru boleh, dan itu dilakukan 2 semester, teorinya semester 5, kemudian yang semester 6 itu prakteknya. Jadi 2 kali semester, dan itu harus lulus terus. Dan itu menjadi persyaratan Mbak atau Mas tadi ya? Mbak Maliha. Jadi itu syarat sebelum ini kasus ya, tak ceritakan mumpung awal sekali. Mahasiswa itu tolong jangan ngendi-ngendi atau nunda-nunda mata kuliah keterampilan wajib. Diambil segera, jangan sampai nanti setelah semester 7 baru belum ngambil keterampilan wajib, apalagi kewirausahaan. Anda akan mundur untuk wisuda karena Anda tidak bisa ikut wisuda karena bukti untuk ikut skripsi itu adalah punya SK keterampilan wajib 3-tiganya yang dinyatakan lulus. Dan ini kalau nggak bisa, maka Anda tidak bisa dinyatakan wisuda karena belum dianggap lulus. Begitu. Nah, jangan lupa ya, ini diingat-ingat, jangan diinde-inde, tapi semester 5 dan untuk
karena mengingat dianggap sudah cukup dewasa untuk wirausaha itu, maka baru semester 5 diperbolehkan ambil. Gitu. Baik, tadi pertanyaan selingan gitu ya Pak ya. Iya. Lanjut tadi pertanyaan yang saya sampaikan yang nantinya akan terkait dengan Mas Aji kaitannya memahami visi-visi FKIP caranya bagaimana atau caranya pripun gitu ya. Oh iya, Mas Aji, terima kasih. Ini adalah sosialisasinya bagaimana sehingga mahasiswa atau sivitas akademika FKIP khususnya itu paham. Dulu itu kami pernah punya rancangan dan sudah diaplikasikan. Di tembok-tembok itu ada tulisan-tulisan, di kelas itu ada juga tulisan-tulisan. Bahkan sampai pada saat semesteran itu, mahasiswa itu di kertas bawahnya itu disuruh menuliskan visi-visi sudah tertulis, malah kadang-kadang sudah tertulis. Ya. Ada dosen yang disuruh menulis supaya katanya biar ingat. Nah, ingat itu kan hanya menghafal, memahami, terus rohnya itu sama. Ya, kemudian supaya menjadi roh yang sama. Oh, saya berarti akan dicetak menjadi pendidik. Kalaupun MBKM sekarang memberikan kebebasan, kuliah ambil di luar mata kuliah itu pada 3 semester terakhir, itu hanya menjadi penambah atau mewadahi talenta Anda yang lain. Karena kadang-kadang dunia pekerjaan nggak bisa hanya satu keahlian, tetapi juga harus ada beberapa keahlian. Itu ya Mas. Baik, tadi Pak pertanyaan yang belum terjawab yang tadi untuk supaya teman-teman yang di online itu mulai memberikan tanggapan atau pertanyaan lain begitu. Tadi dalam 1 tahun yang sudah Bapak lalui begitu apa saja pencapaian yang sudah dilakukan, kemudian untuk menuju 3 tahun selanjutnya strategi, tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan apa? Secara singkat gini, Bu Vina. Jadi setahun yang sudah kita akui konsolidasi, pencapaian semua kriteria itu belum maksimal. Intinya ada 9 kriteria dari visi misi, kemudian ada. Jadi masih tahap konsolidasi ya Pak ya. Nah ini ternyata penyesuaian dengan berbagai tipe personal maupun tipe kepemimpinan masing-masing yang kadang-kadang mau diatur dan sebagainya itu menjadi sesuatu hal yang lama. Nah itu kita konsolidasi sudah mulai sekarang sudah terjadi. Ya, kemudian kita sudah mulai pemantapan sekarang you harus bekerja ini. Ya, ini sudah tercapai. Mudah-mudahan nanti pada tahap berikutnya kita sekarang sudah mulai mempersiapkan yang berkaitan dengan buran-buran dan untuk kepentingan akreditasi untuk pelayanan semua prodi yang akan maju unggul pada tahap tahun-tahun yang akan datang. Ini secara implisit kan otomatis ya kita harus mempunyai 9 kriteria tadi. Ya mulai dari anggaran, mulai dari pembiayaan. Itu dilakukan di tahun kedua, 3 sampai ke-4 tadi untuk semuanya supaya bisa unggul. Mungkin bisa diceritakan langkah yang sudah dilakukan lebih spesifik lagi apa yang sudah selain konsolidasi dan menyelaraskan pekerjaan dengan wakil-wakil dekannya begitu ya Pak ya. Iya. Kita memahami bahwa untuk merekrut dengan merangkul prodi yang berbeda-beda itu tentunya dari keluarga yang berbeda-beda dengan pembawaan dan kekhasan cara kerja masing-masing prodi itu mewarnai sekali. Ada yang prodinya itu sudah mulai kenceng, kalau kerja lambat orang sabar, pokoknya pengen satset gitu ya, tetapi ada itu yang kami Pak, satset itu Pak. Satset tapi selamat gitu ya. Satset selamat dan juga kena sasaran. Iya, sasaran kena sasaran. Itu yang oleh irama dari prodi yang lain yang bukan prodi PGSD misalnya, itu tuh irama itu kadang-kadang terlalu kepuntal-puntal kepemimpinan yang pada bidang-bidang kita rasakan ya. Nah, kemudian kita harus memenuhi itu semua. Gitu. Sekarang kita sudah menata dengan setiap apa yang kita lakukan, kemudian kita saling melaporkan, kemudian kita minta. Nah, ini harapannya ada kerjasama supaya kita punya data, maka prodi pun juga imbal balik memberikan data apa yang telah dilakukan supaya masuk di web kita.
kita, sehingga semua itu terunggah seperti naskah kerjasama. Kadang kita minta berkali-kali nggak diberikan, padahal kami itu sudah menandatangani banyak naskah kerjasama. Nah itu mungkin saya jawab begini Pak, karena di kami tidak ada tenaga yang membantu dan itu semua dilakukan oleh dosen begitu ya. Jadi kita misalnya tenaga tambahan itu minta lab atau tenaga Pak Agus dan juga itu bisa ya. Karena kan punya tupoksi masing-masing begitu ya Pak kegiatannya ya. Nah nanti kalau diusulkan seperti itu, untuk seperti ini, untuk yang kami paham, untuk PGSD dia sudah ada perlakuan lebih daripada prodi lain karena memang mahasiswanya banyak. Tetapi untuk penambahan personil yang sudah ada itu diharapkan dimaksimalkan. Misalnya belum nambah, tunggu Pak C, kita bukan nambah, kita akan rolling mana yang kira-kira belum efektif akan kita tambahkan ke yang telah mengadu. Oke, baik Pak. Itu kaitannya lagi dengan SDM begitu ya Pak. Dan sedikit menyinggung kerjasama. Mungkin di strategi lain untuk mencapai tujuan yang tadi ke arah unggul begitu, agar bisa diceritakan lebih spesifik lagi. Iya. Tentunya untuk penelitian khususnya penelitian ini kita rasakan dirasa sangat minim ya. Padahal kita napasnya sebenarnya di penelitian juga. Penelitian kita sadari dana-dana internal itu pun juga tidak semulus dengan yang kita harapkan dosen. Tapi selalu kita berupaya agar ini harus ada. Kemudian kemarin masih ada pembicaraan tentang masalah dana. Proposal sebenarnya cukup ada tersedia, tetapi dana itu terbatas. Nah harapannya dari pihak yayasan universitas itu ada pendanaan dari eksternal yang bisa dibuka. Kemudian untuk pengabdian, untuk pengenalan, kemudian sosialisasi secara terus-menerus agar kita itu bisa tetap eksis, otomatis kan kegiatan pengabdian ini juga menjadi cara berpromosi yang sebenarnya tidak terlihat secara tampak langsung, tetapi itu dirasakan. Oh, kami kemarin mendapatkan pelatihan kegiatan penelitian dari UMK, dari FKIP, kemudian kami mendapatkan bimbingan teknis tentang penyusunan ini dari FKIP. Dan ini akan kita coba untuk pacu pada semua prodi agar misalnya belum ada kegiatan yang didanai oleh universitas, apakah dimungkinkan nanti dengan dana fakultas. Namun sekali lagi hanya dana fakultas supaya mahasiswa paham. Ini ada kaitannya. Dana fakultas itu sumbernya hanya dua. Satu, dana itu adalah sisa pengelolaan skripsi. Yang kedua, dana itu adalah dana sumbangan alumni setiap mahasiswa mau lulus. Ini selalu ditanyakan terus oleh mahasiswa sampai hari ini loh ada yang bertanya, Pak wisuda kok masih bayar dana fakultas itu apa? Gitu. Nah, dana fakultas diperlukan karena tidak disiapkan atau tidak bisa dipenuhi oleh dana universitas. Kita ada beberapa dana yang harus kita keluarkan di luar dana-dana yang dari anggaran APBU. Ada dana pengembangan fakultas, ada dana pengembangan prodi, ada dana sosial, ada dana untuk pengiriman atau mungkin pembiayaan kemahasiswaan yang diperlukan pada event-event tertentu. Walaupun di APBU ada, di saat kurang maka kita harus memberikan support kepada mahasiswa itu dengan secara proporsional. Sekali lagi secara proporsional. Jangan salah tangkap, seolah-olah itu nanti dana ini. Nah, mahasiswa itu ada yang sudah paham dan dia merasakan, oh ya wajar lah. Tentang rincinya atau apa, saya pikir setiap lembaga pasti memikirkan. Di dalam penetapan anggaran untuk membayar atau memberikan sumbangan alumni, kami itu berpihak mahasiswa. Kami hati-hati sekali bagaimana itu akan kita tetapkan. Karena kami menyadari, kalau tanpa itu pasti ada kepincangan. Karena itu dan itu tidak ada di APBD. Gitu. Nah, sehingga kita langkahnya adalah ya kita bersama-sama dengan Senat minta pendapat. Setiap apakah awal mau wisuda itu akan dikenakan dana
ataukah tetap atau dinaikkan itu. Nah, selama ini penggunaannya kita sudah maksimalkan dan kita sudah laporkan pada 1 tahun itu. Bulan Januari adalah pelaporan dana skripsi. Kemudian pada bulan April adalah yang Januari itu dana penggunaan dana sumbangan alumni. Kemudian yang bulan April itu penggunaan dana skripsi di tingkat fakultas melalui rapat senat. Sehingga setiap tahun kita bisa melihat untuk apa sih kegunaannya, itu mahasiswa bisa lihat situ. Ya ini idealnya, apakah akan diungkap di web atau tidak, kami akan melihat dengan persetujuan senat. Itu final. Oke, ya Pak. Kemudian ada pertanyaan dari audiens secara online. Ya, Pak mohon dari Desi, Pak mohon dijelaskan visi misi FKIP itu apa? Kemudian kita sebagai mahasiswa bagaimana cara agar bagaimana caranya agar visi misi itu tercapai atau ikut mahasiswa ikut menyelaraskan diri supaya visi misi yang sudah dibuat fakultas tercapai. Visi dan misi. Visi pada FKIP adalah apa sih yang menjadi angan-angan besar FKIP. Jadi semacam mimpinya FKIP itu apa toh? Itu kan masih mimpi ya. Itu menjadi lembaga pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul, yang unggul. Unggulnya yang selalu garis bawahi, yang berbasis kearifan lokal. Kita kearifan lokal itu katanya Gus Jigar, bagus ngaji dan berdagang. Bagus perwatakannya, pribadinya, ahli ngaji itu ya ngaji tidak hanya Al-Quran tetapi mengkaji semua yang terjadi di alam ini. Jadi kalau orang Minang itu atau bahasa Padang itu alam tak ambang jadi guru. Jadi kadang-kadang mengamati, mendengar, melihat itu pun menjadi mengaji. Kemudian juga pandai untuk berwirausaha, itu artinya jiwa-jiwa wirausaha seperti ulet, percaya diri, tabah, inovatif, kreatif, tidak pantang menyerah, itu yang harus kita miliki pada setiap mahasiswa. Dan berdaya saing global itu artinya walaupun kita berorientasi pada kearifan lokal, karena kita nggak lepas dari dunia kelahiran kita di mana. Jati diri kita itu sebagai orang Jawa, orang Kudus khususnya, atau orang Jawa Tengah khususnya itu yang seperti tadi Gus Jigang tadi, kemudian bisa untuk berdaya saing global, artinya tidak hanya menjadi jago kandang, tetapi juga menjadi jago di tingkat global ataupun minimal nasional. Nah, kemudian cara-cara untuk bisa memahami itu, maka diturunkanlah misi. Misinya ya apa? Menyelenggarakan pendidikan. Karena itu tujuannya adalah untuk mencetak pendidik kan. Anda akan menjadi pendidik, bukan menjadi yang lain sekali. Ya, ini untuk mahasiswa ya, nantinya jadi pendidik ya. Nah, pendidik, jangan yang lain-lain, jangan jadi wartawan, jangan menjadi ahli hukum atau pengacara, salah Anda. Tapi bisa Pak, sesuai profil kita ada tiga hal yang bisa dijadikan selain pendidik. Ya, sebagai pendidik, sebagai peneliti, kemudian juga menjadi apa ya? Pengelola tingkat pendidikan dan juga sebagai penilai atau apa pada bidang pendidikan itu. Jadi kita pengawas ya dalam bidang pendidikan itu. Jadi ada beberapa yang akan kita mencapai ke sana. Kemudian dalam bidang penelitian kita kuatkan untuk meneliti, para mahasiswa pun bisa ikut ke penelitian dosen seperti saya sampaikan, dan mengadakan pengabdian serta menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak. Itu adalah visi dan misinya dari FKIP, ya Pak ya. Baik, ada tambahan ini Pak. Program apa yang diselenggarakan oleh ya Pak
Pak Dekannya itu misalnya. Ya. Jadi bukan Pak Dekan yang menyelenggarakan, tapi FKIP kita pakai lembaganya begitu ya. Nanti Pak Dekan sulit ini menjawabnya kalau Pak Dekan begitu. Jadi program FKIP ya Pak, kalau pertanyaan ini program apa yang diselenggarakan oleh FKIP begitu yang bisa diikuti oleh mahasiswa supaya mahasiswa ini bisa berdaya saing global. Jadi disebutkan selain unggul kearifan lokal ada berdaya saing global. Seperti kami ketahui bahwa setiap kegiatan itu ada yang berpikiran bertolak dari ada nggak biaya, tetapi ada mahasiswa kreatif, ada nggak kegiatan. Saya tak cari kegiatan. Kegiatan itu saya punya diwadahi, dilegalisir oleh fakultas, kemudian didukung, disetujui, saya nanti akan mendapatkan dana dari kegiatan itu. Ini yang akan kami ciptakan untuk mahasiswa. Jadi jangan melihat bertanya, Pak ada dana nggak Pak untuk ini? Dibalik sekarang pikiran kita, Pak saya punya kegiatan ini Pak, mau dukungan Pak. Kami nanti akan mendapatkan dana dari ini, dan kita akan juga fair. Kalau kami dapat sekian, nanti akan kita laporkan. Kalau bisa memberi sumbangan kepada kelembagaan, sumbangkan kepada kelompok sumbangan alumni. Kalau tidak bisa, ya kita hanya cukup mendefinisikan, mendokumentasikan bahwa mahasiswa itu pernah punya program ini yang kemudian kita memberikan kemudahan, memberikan legalisasi, kemudian mereka itu bisa untuk dengan lancar gitu untuk menjalankan kegiatannya. Nah, itu tadi program-program tadi harapannya bisa memberikan penguatan. Ini banyak mahasiswa yang merasa kalau tidak punya atau dapat beasiswa itu mutung. Kalau nggak mutung dia, kok nggak dapat apa-apa saya. Tetapi ada program kreativitas mahasiswa PKM. Itu wadah yang berbagai, ada 5 jenis itu PKM. Saya mantan WD3 jadi tahu gitu ya. Karena Pak Cip ini 2 tahun sebelum 2 periode sebelumnya jadi WD3 dan saat ini jadi dekan gitu ya. Selalu menjabat ini setiap tahunnya. Jadi betul isinya FKIP seperti apa gitu. Dulu sebelumnya saya juga menjabat di pengabdian. Nah, jadi kayaknya itu ada jaringan sambungan ya. Jadi antara kemahasiswaan itu walaupun PKM itu tuh nanti bisa masuk ke linknya jaringan di lembaga pengabdian sebenarnya. Apa yang dihasilkan mahasiswa yang punya kreasi, punya apa-apa itu kita bisa linkkan untuk di pengabdian bahwa ini layak untuk bisa ditelurkan ke masyarakat. Jadi misalnya temuan mahasiswa, hasil riset Anda, kemudian ini tidak hanya berupa publikasi, tetapi apa yang misalnya berupa hasil ya, produk, misalnya membuat media pembelajaran anak SD, yang kreatif inovatif menang PKM. Kemudian ini diusulkan ke fakultas, Pak, kami ingin ada pengabdian Pak untuk ini supaya bisa diterima oleh guru-guru SD di sekitar kecamatan atau Kabupaten Pati misalnya. Itu mahasiswa kita wadahi, kemudian kita usulkan kepada LPM untuk bisa mendapatkan pendanaan minimal dukungan untuk perizinan. Bisa memberikan ini sehingga nanti apabila itu bisa, kemudian LPM kami coba untuk bisa membuatkan usulan ke universitas untuk bisa mendapatkan dana dukung supaya bisa menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan media pembelajaran yang Anda ciptakan untuk guru-guru di SD misalnya gitu. Jadi ini sebenarnya banyak saja cara. Nah, PKM kembali lagi PKM. Malah mahasiswa itu sekarang ini trennya banyak yang tidak memilih beasiswa karena porsinya kecil. Tetapi yang merebut banyak, peluang yang mungkin kecil, akhirnya PKM itu menjadi menjadi penguat untuk setiap semester saya bisa ngajukan. Dananya lumayan Mbak, Mas. Minimal 7 juta sampai 12,5 juta. Satu proposal itu. Kalau Anda satu semester, satu jadi ketua, satu jadi anggota, apalagi dalam
program yang berbeda, misalnya ya program mahasiswa wirausaha, program mahasiswa implementasi alat peraga atau alat ya GT dan sebagainya, analisis penelitian dan juga teknologi tepat guna TTG dan sebagainya, itu Anda bisa mendapatkan banyak dana. Saya pernah cerita begini, saya itu ikut PIMNAS menghadiri itu, waktu itu karena dekat jadi saya diajak oleh rektor gitu ya, karena di UNBIN, tapi itu pesertanya itu dari Universitas Indonesia dari UNER itu menyampaikan, Mas ini gantungan kunci ini dari apa? Ini ceker ayam Pak. Ceker ayam tadinya mulanya idenya bagaimana? Ceker ayam kan kayaknya harganya murah Pak, malah ada yang kadang-kadang nggak laku itu dijual. Nah saya ambil yang nggak laku-laku itu yang dijual itu karena busuk itu. Saya punya ide ini kan bisa dijadikan gantungan kunci, merchandise itu. Kemudian dia anak ini bekerja sama dengan antar lintas prodi. Ada dari kimia, ada yang dari seni. Kemudian dia membuat ide agar bagaimana ini kering tidak busuk, kemudian dia laku jual. Tadinya itu hanya dicelup dengan cat, tetapi ini dapat dana pertama, kemudian disuruh ada feedback, bisa dilanjutkan dana kedua dengan pengemasan yang bagus dan pewarnaan. Dia maju lagi, dananya lebih besar lagi tahun kedua. Nah setelah itu tahun kedua itu dia mengajukan itu dapat, dia kemudian dapat pesanan dari Malaysia itu sejumlah 10.000. Harganya juga murah, satunya itu 5.000. Di Malaysia itu harganya itu 4 ringgit itu dapat. Ya, kalau 5.000 ya 1,5 ringgit gitu ya Pak. Nah, katakan 4 kali lipatnya maksudnya di sana itu harganya. Ya. Makanya banyak pesanan, kemudian habis itu pesanan terus mengalir, akhirnya itu menjadi pendapatan di saat mahasiswa masih kuliah. Nah, menarik sekali, omsetnya berapa Mas? Kami 1 bulan itu mencapai minimal Pak itu 10 juta Pak. Itu minimal ya. Bersih kita berdua bertiga 3 jutaan. Nah nanti kalau lebih banyak berarti bisa ditambah lagi lah omsetnya, untungnya itu dari itu. Nah akhirnya dia bisa mengurangi limbah ya tujuannya, kemudian bisa untuk menambahkan dana tambahan dan seterusnya, akhirnya menjadi income generate yang menjanjikan bahwa saya sekarang nggak butuh beasiswa, saya sekarang bisa cari sambil saya kuliah. Begitu pula yang punya temuan pembuka pintu untuk parkiran yang dikontrol hanya di depan saja, sehingga waktu mau keluar pintu sana dan ini sudah banyak diterapkan. Kemudian termasuk pengaturan pintu kereta api dan sebagainya itu secara komputer dan sebagainya otomatis gitu dan sebagainya. Itu kreasi mahasiswa yang memang kita bisa dapatkan untuk mendapatkan pembiayaan tadi. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan tambahan ini Pak. Ini lanjutan dari Mbak Desi lagi. Program apa saja yang difasilitasi oleh KIP gitu Pak? Ini berkaitan dengan apa? Tadi kaitannya dengan supaya dia tetap supaya mahasiswa itu mengikuti dan mewujudkan visi misi yang kaitannya dengan berjaya saing global. Oh gitu ya. Ini untuk kemahasiswaan semestinya secara teknis ya, walaupun kadang-kadang saya itu juga mendapatkan mungkin tidak secara global ya, kemahasiswaan gitu Pak, tapi aspeknya memang mahasiswa tapi lebih ke programnya. Kalau tadi kan PKM sudah ke program yang khusus ke mahasiswa tapi didanai oleh GT, begitu mungkin lebih ke program-program yang ada di FKIP yang kalau di kementerian itu sudah banyak, tapi karena seleksinya satu Indonesia begitu mungkin ya kita berdoa semoga mahasiswa kita banyak yang lolos, tapi misalnya ada beberapa mahasiswa yang tidak lolos, apakah ada program yang difasilitasi oleh FKIP? Baik, di universitas kita kan breakdown ya dari dana APBU contohnya. Kegiatan itu kemudian dibuat, kemudian didukung dana. Dana itu kemudian yang ada di universitas, sekarang kemahasiswaan itu punya 2 dana bagus ini. Tidak hanya ikut atau pengiriman di dalam kegiatan
aktivitas misalnya ikut seminar atau penyaji penelitian, penyaji di dalam diskusi-diskusi nasional maupun internasional, Anda dapat dana yang kemungkinan itu apabila program itu lolos. Kemudian mahasiswa juga ternyata sekarang ada dana yang namanya dana lomba. Lomba itu sekarang ada dana universitas. Nah, tingkat fakultas itu tadi memberikan dukungan tambahan pada dukungan setiap program yang berkaitan dengan penggunaan apa. Jadi dalam kegiatan mahasiswa untuk ikut lomba maupun ikut berpartisipasi pada forum-forum diskusi ilmiah. Jadi kita wadai. Jadi itu ada di program fakultas. Program fakultas ya. Oke. Baik, karena waktu menunjukkan pukul 10.28. Baik, satu pertanyaan untuk penutup. Saya tanyakan, bagaimana langkah pihak dekanat dari mulai pimpinan Pak Jeff kemudian wakil-wakil dekannya, cara pemantapan visi misi ini seperti apa? Ya, untuk memantapkan visi misi ini tentunya pasti ada evaluasi tahunan. Ya, evaluasi tahunan untuk melihat sejauh mana ketercapaian pada target setiap tahun itu tercapai. Nah, ini kita perlu pertama kali bersama UPM untuk selalu melihat sejauh mana pelaksanaan ini, penjaminan mutu itu menjadi penting, harus jalan bersama dengan siapa? Bersama dengan semua unsur pimpinan universitas maupun program studi. Saling dukung-mendukung di dalam rangka untuk mencapai ke sana. Kalau masih ada yang pincang, jangan saling menyalahkan, tetapi saling ayo memberikan pengingatkan, Pak, yang ini belum tercapai, yang ini itu sudah tetapi masih perlu ditambahi ini. Ya, ini saling menguatkan supaya saling memberikan dukungan, tapi justru memberikan dukungan dan untuk memberikan semangat kerja gitu. Nah, itu Bu Bina. Oke, baik. Terima kasih Pak Cep di dalam kesibukannya memberi waktu pada kami untuk mengisi podcast kami di Studi Wacana program studi pendidikan sekolah dasar. Sebelum tutup saya silakan closing statement ya. Saudara masih mengawali ini adalah starting point untuk melangkah berikutnya. Harus diawali dengan semangat berprestasi sejak awal supaya Anda tidak terkendala pada semester berikutnya. Semester awal memberikan porsi, memberikan pijakan pertama. Kalau awal itu misalnya IP-nya bagus dengan berbagai prestasi yang baik itu akademik maupun non akademik, maka semester-semester berikutnya pencapaian itu akan lebih cepat. Maka dari itu, apapun nafas Anda, niatnya apapun, Anda sudah menitiba ke FIP, pesan Ibu Bapak pasti Anda ingin supaya cepat lulus dengan hasil yang bagus, dengan punya beberapa attitude, knowledge maupun psikomotor yang diharapkan, dan orang tua ini sangat bangga. Maka dari itu Anda harus kuat dan semangat lulus. Jangan Anda memulai, tetapi Anda juga harus mengakhiri. Gitu ya. Terima kasih. Selamat mengakhiri. Gitu ya, Pak. Ya, sebentar Pak. Ini ada pertanyaan titipan dari Kaprodi kami di kolom chat. Iya. Bapak PGSD akan akreditasi tahun depan. Langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengawal kami agar terakreditasi unggul? Kemarin barusan MPD itu mengajukan, kita itu tertatih-tatih dan nampaknya itu tadi terjadi konsolidasi itu sangat luar biasa, menyamakan persepsi, menyamakan karakter semua unsur stakeholder butuh waktu 1 tahun ya Pak ya. Luar biasa. Nah, kemudian pengalaman itu sekarang ini kami sudah mulai mengecut untuk menyiapkan untuk prodi berikutnya. Kita borangnya harus bagus mendukung keunggulan tadi itu. Ya. Jadi kita sudah mulai mengantisipasi sebenarnya ini. Ya.
Yang paling dekat adalah PBI. Sama, PBI itu juga banyak permintaan-permintaan yang sekarang sudah mulai kita cicil. Kita minta data ini kita cicil, data ini kita cicil. Berarti sudah mulai diusahakan untuk memenuhi semua data dari kriteria. Jadi kriteria 1 sampai 9 itu apabila diperlukan FOD, kami selalu kemudian segera menanggapi untuk kemudian kita kirim. Sementara kalau ada yang masih kurang lengkap, kadang-kadang prodi itu kemudian ini kemudian dikembangkan sendiri dilengkapi, tapi kalau misalnya Pak ini kami mau dilengkapi lagi ini yang kami butuh tapi malah belum tercantum, nah itu kita kemudian memberikan tambah-tambah itu. Nah, saya memacu kepada semua wakil dekan pada DIC 1 sampai 9 itu kan sudah dibagi, dan kami sudah membentuk tim buku A. Tim itu sudah hampir 2 semester, tetapi menurut informasi belum berjalan maksimal karena koordinasi lah. Padahal saya sudah membentuk SK, kemudian koordinasinya itu ya dari WD itu, tetapi masing-masing WD punya style yang tadi sekali lagi punya style yang berbeda-beda. Matur nuwun, mudah-mudahan bisa terpenuhi apa yang diharapkan oleh PGSD maupun prodi lain. Oke, baik. Untuk tadi Pak Cep sudah closing statement begitu ya. Oke, sebelum kita akhiri silakan para audiens yang ada di kolom Zoom untuk open kamera, kemudian kita foto bersama begitu. Sebentar, ada tambahan Pak Cip. Sebelum ke foto session ini, bukan hanya sekedar koordinasi dan konsolidasi Pak, kami butuh statement yang harus borangnya juga harus unggul, orangnya unggul, borangnya unggul, sehingga produknya juga unggul. Bagaimana Pak? Ya, yang kita harus perhatikan sekarang adalah sistem yang kemudian sistem itu masuk di web itu. Jadi semua apa yang kita hasilkan kemudian dimasukkan ke sistem, kemudian sistem itu ada webnya. Itu yang menuntut kita harus kerja keras untuk memenuhi itu yang kita rasakan. Ya, berarti harus terlaksana ya Pak, segera gitu ya Pak. Baik, mari untuk peserta-peserta yang ada di kolom Zoom untuk open kamera, kemudian akan dilakukan screenshot dari peserta yang ikut pada kegiatan podcast pada siang hari ini. Silakan. Ada 3 slide ya, Bu Rani atau Mbak Yana. Oke, pasang wajah yang ceria, senyum manis. Oke, slide 1, slide 2 selanjutnya. Oh, masih banyak yang off cam. Silakan dihidupkan kameranya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan telah menyimak pembicaraan kita terkait dengan penyiapan prodi-prodi atau penyiapan fakultas, bagaimana mengawal prodi untuk unggul gitu. Terima kasih atas kerawahannya Pak Cip. Terima kasih Bu Vina atas undangan kami, semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Baik, saya tutup dengan mengutip pantun yang tadi dibuat oleh mahasiswa kami di kelas. Hari Kamis bersih-bersih, pasang bendera supaya beribadah. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Silakan untuk teman-teman yang online boleh leave dan jangan lupa mengisi presensi yang sudah ditulis di kolom chat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.